Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Dusturian. Pada kesempatan ini kita akan mata kuliah Matematika Keuangan 2 dengan topik adalah menghitung nilai obligasi. Baik, kita mulai kuliah kita. Obligasi atau bond adalah sekuritas utang yang memberikan imbalan bunga tetap sampai tanggal jatuh tempo. Ketika obligasi jatuh tempo, jumlah pokoknya atau prinsipal dikembalikan kepada pemegang obligasi. Nilai sekarang atau present value digunakan untuk memahami lebih baik salah satu dari beberapa faktor yang dipertimbangkan investor sebelum berinvestasi. Nilai sekarang obligasi didasarkan pada dua perhitungan. Investor menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga atau interest dan nilai sekarang dari jumlah pokok yang diterima pada tanggal jatuh tempo. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menghitung nilai obligasi. Jadi sebelum kita menghitung nilai obligasi, ini dalam posisi sebagai investor ya, yang harus kita lakukan pertama adalah menganalisis dasar-dasar obligasinya. Jadi suatu perusahaan menawarkan obligasi kepada kita, nanti kita akan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah menganalisa dasar-dasar obligasi. Kenapa dia mengeluarkan obligasi? Pertimbangannya salah satu dalam hal menganalisa dasar obligasi adalah yang pertama, pertimbangkan cara kerja obligasi. Alasan penerbitannya, ini paling penting. Obligasi adalah instrumen utang. Entitas menerbitkan obligasi untuk mengumpulkan dana demi alasan khusus. Pemerintah menerbitkan obligasi untuk menambah modal untuk proyek, misalnya jalan raya atau jembatan. Dan biasanya perusahaan menerbitkan obligasi untuk mengembangkan bisnisnya. Itu adalah alasan dari prinsipal atau yang mengeluarkan obligasi, kenapa dia mengeluarkan obligasi. Kemudian setelah itu kita juga harus melihat bahwa semua fitur obligasi dinyatakan dalam perjanjian rangkap obligasi. Obligasi biasanya diterbitkan dalam kelipatan 1 juta. Misalnya, asumsikan Telkom, ya PT Telkom menerbitkan 1 miliar rupiah obligasi dengan bunga yang ditawarkan sebesar 6% dan jatuh tempo dalam 10 tahun. Dan bunga akan dibayarkan paruh tahunan, artinya bunga dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Nah, dari 1 miliar rupiah tersebut adalah nilai nominal atau disebut dengan face value atau pokok dari obligasi. Jumlah ini harus dibayarkan kepada pemilik obligasi ketika jatuh tempo. PT Telkom sebagai penerbit harus membayarkan 1 miliar kepada para investor setelah berselang 10 tahun sejak penerbitan atau sesuai pada saat jatuh tempo. Ya, obligasi jatuh tempo dalam 10 tahun, ini sebagai contoh saja. Kemudian bunga obligasi dibayarkan 1 miliar dikali dengan 6% atau 600 juta per tahun. Oleh karena itu, bunga obligasi dibayarkan per tahun atau per paruh tahun, 6 bulan sekali. Penerbit harus melakukan 2 kali pembayaran sejumlah 300 juta setiap kali pembayaran. Ini PT Telkom yang membayar. Kemudian ulasan yang berikutnya adalah ulas kembali cara investor dapat meraup laba dari kepemilikan obligasi.
Pada contoh sebelumnya, ingatlah bahwa banyak investor yang membeli bagian dari 1 miliar obligasi yang diterbitkan. Tiap investor akan dibayarkan bunga 2 kali dalam setahun. Investor juga akan menerima uang sebanyak nilai pokoknya ketika obligasi jatuh tempo. Jadi yang harus dipahami bahwa apabila kita membeli obligasi dari prinsipal atau perusahaan yang menerbitkan obligasi kepada kita, ada 2 hal yang akan kita terima pada saat jatuh tempo, yaitu nilai pokok ya atau prinsip value-nya dan bunga yang dijanjikan. Bunga ini ada yang bisa dibayarkan per tahun atau per paruh tahun atau bahkan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Itu juga memungkinkan dan itu bisa menjadi pertimbangan kita apakah kita akan membeli atau tidak. Banyak pensiunan yang membeli obligasi karena aliran pendapatan yang pasti dari pembayaran bunga. Jadi, obligasi ini juga sangat menarik untuk para pensiunan yang memiliki uang pesangon cukup besar. Biasanya dia akan mencari investasi dalam bentuk obligasi karena pertimbangan dinilai aman dan yang kedua adalah pendapatan pasti dari bunga yang dijanjikan. Semua obligasi diberi peringkat berdasarkan kemampuan penerbit membayar bunga atau pokok obligasi tepat pada waktunya. Obligasi dengan peringkat tinggi menandakan investasi yang aman karena adanya jaminan dan atau kekuatan finansial penerbit obligasi. Jadi kalau kita membeli obligasi di dalam pasar modal, itu biasanya ada informasi mengenai peringkat penerbit ya. Misalnya untuk perusahaan-perusahaan BUMN yang bonafit itu peringkatnya bagus. Dan ada perusahaan-perusahaan swasta yang juga sudah listing, sudah bermain di bursa saham itu juga biasanya peringkatnya bagus. Apalagi obligasi pemerintah itu pasti dijamin 100% aman. Nah, kita harus memilih mana yang paling kita mantap atau paling aman kondisinya untuk kita berinvestasi di obligasi. Kemudian obligasi yang memiliki peringkat rendah biasanya menawarkan bunga lebih tinggi karena risiko gagal bayarnya lebih tinggi. Jadi, jangan tergiur dengan tingkat bunga yang tinggi. Kadang-kadang tingkat bunga yang tinggi ini adalah untuk menutupi risiko gagal bayar dari prinsipal. Ini harus berhati-hati karena itu kelemahan gagal bayar itu biasanya akan ditutupi dengan tingkat bunga yang tinggi. Misalnya Telkom dan ABC Tbk sama-sama menerbitkan obligasi yang jatuh tempo dalam 10 tahun. Telkom memiliki peringkat kredit yang lebih tinggi dan menawarkan bunga 6%. ABC memiliki peringkat yang lebih rendah sehingga mematok bunga lebih dari 6% untuk menarik minat investor. Dari contoh kasus ini kita tentunya harus memilih yang lebih aman, yaitu meskipun bunganya lebih rendah tetapi pemeringkatnya lebih tinggi. Kemudian apa yang kita lakukan lagi yaitu yang ketiga atau telaah nilai sekarang obligasi. Untuk menghitung nilai obligasi pada suatu waktu, Anda harus menambahkan nilai sekarang pembayaran bunga plus nilai sekarang pokok yang diterima saat jatuh tempo. Jadi teman-teman sudah belajar namanya present value ya, cara menghitung present value, yaitu nilai sekarang dari nilai suatu uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Ini menjadi sangat penting present value karena kita harus menghitung tingkat keuntungan dari investasi kita dibanding dengan waktu yang akan datang. Nilai sekarang menyesuaikan nilai pembayaran di masa depan dengan nilai mata uang sekarang. Sebagai contoh, Anda dijadwalkan menerima Rp100.000 dalam 5 tahun. Anda perlu menghitung nilai sekarang dari Rp100.000 itu berapa untuk mengetahui berapa nilai pembayaran Rp100.000 tersebut sekarang. Jadi Rp100.000 itu kan baru akan diterima 5 tahun yang akan datang. Dengan menggunakan rumus present value,
nilai 100.000 5 tahun yang akan datang itu sama dengan nilainya berapa kalau sekarang, kan seperti itu. Jumlah rupiah didiskontokan oleh tingkat pengembalian selama periode obligasi. Tingkat pengembalian ini seringkali disebut dengan tingkat diskonto atau discount rate. Itu adalah tingkat pengembalian atau berapa jumlah yang akan kita terima di 5 tahun yang akan datang. Seorang investor dapat memilih tingkat diskonto menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda. Tingkat ini dapat berupa estimasi tingkat inflasi selama sisa masa jatuh tempo obligasi. Tingkat diskonto juga bisa berupa perkiraan tingkat pengembalian minimum. Perkiraan minimum didasarkan pada peringkat kredit obligasi dan tingkat bunga yang dibayarkan oleh obligasi dengan kualitas serupa. Asumsikan estimasi tingkat diskon 4% untuk pembayaran Rp100.000 yang jatuh tempo dalam 5 tahun. Tingkat diskonto digunakan untuk mengurangi nilai pembayaran di masa depan ke nilai rupiah masa sekarang. Dengan demikian, Anda menghitung nilai sekarang dari suatu jumlah uang. Jadi 100.000 5 tahun itu ada diskonto atau pengurangnya adalah 4% dalam setahun. Nanti kita akan menghitung 100.000 rupiah 5 tahun yang akan datang kalau dinilai sekarang dengan diskon rate-nya 4% itu berapa. Gitu. Anda dapat menemukan nilai sekarang di internet. Artinya ada tabel diskon rate-nya, nanti ketemu diskon faktor. Atau cukup gunakan kalkulator nilai sekarang daring. Jika menggunakan tabel, Anda akan menemukan faktor nilai sekarang dari tingkat diskon 4% untuk 5 tahun. Angka faktornya adalah 0,822. Ini didapat dari tabel. Yang tabel diskon faktor. Nilai sekarang dari 100.000 adalah 100.000 dikalikan 0,822. Ketemunya adalah 82.200. Artinya dengan menggunakan perhitungan present value, nilai 100.000 yang akan Anda terima 5 tahun yang akan datang, itu bila dihitung dengan nilai sekarang sesungguhnya hanya bernilai sebesar 82.200. Nah, ini adalah untuk mendasari nanti bagaimana kita mau memutuskan membeli obligasi atau tidak. Nilai sekarang obligasi adalah nilai sekarang semua pembayaran bunga ditambah dengan nilai sekarang pembayaran pokok saat jatuh tempo. Jadi intinya di sini, misalnya obligasi ditawarkan dengan harga di bawah 82.200, artinya Anda akan mengalami keuntungan karena ada selisih dari nilai real obligasi 82.200, Anda hanya misalnya disuruh membeli dengan harga 70.000. Berarti Anda untung 12.200 untuk waktu 5 tahun. Nah, itu kira-kira nanti menurut Anda apakah ini menarik apa tidak, itu yang akan diputuskan. Kemudian cara menghitung nilai obligasi yang kedua adalah menggunakan rumus nilai sekarang. Gunakan konsep anuitas untuk menghitung nilai pembayaran bunga. Ini anuitas sudah dipelajari pada saat matematika keuangan 1. Anuitas adalah suatu jumlah rupiah spesifik yang dibayarkan kepada investor untuk periode tertentu. Pembayaran bunga obligasi dianggap sebagai suatu jenis anuitas. Untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga, Anda menghitung nilai rangkaian pembayaran dengan jumlah sama setiap tahun seiring waktu. Jika obligasi 10 tahun yang dimiliki senilai 1 juta dengan bunga 10% setiap tahun, Anda akan memperoleh jumlah pembayaran bunga tetap sebanyak 100.000 setiap tahun selama 10 tahun.
Rumus nilai sekarang memisahkan pembayaran bunga tahunan menjadi jumlah-jumlah yang lebih kecil yang diterima sepanjang tahun. Sebagai contoh, obligasi 1 juta membayarkan bunga paruh tahunan atau 6 bulan sekali. Anda akan menggunakan dua pembayaran senilai 50.000 pada setiap perhitungan nilai sekarang. Jadi dari 100.000 bunga yang akan kita terima itu setiap tahun dibayarkan setahun 2 kali, sehingga setiap pembayaran bunga adalah sebesar 50.000. Semakin cepat Anda menerima pembayaran, semakin berharga nilainya. Konsep ini terkadang disebut dengan nilai waktu dari uang atau time value of money. Uang Rp1.000 yang diterima hari ini lebih berharga dari Rp1.000 yang akan diterima besok. Karena seiring waktu kepemilikan, Rp1.000 tersebut dapat diinvestasikan atau digunakan dan memperoleh pengembalian. Berdasarkan logika tersebut, jika Anda menerima 50.000 di bulan Juni dan 50.000 lagi di bulan Desember, pendapatan tersebut akan lebih berharga daripada menerima keseluruhan 100.000 di bulan Desember. Hal ini dikarenakan adanya peluang menginvestasikan yang 50.000 yang diterima di bulan Juni tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Bahasa gampangnya adalah 50.000 yang diterima di bulan Juni itu bisa diputar kembali untuk investasi sampai dengan Desember berikutnya. Ini akan lebih menguntungkan daripada kita menerima 100.000 di bulan Desember. Itu logika itu dulu yang harus dipahami ya. Kemudian terapkan rumus nilai sekarang sebuah anuitas atau present value of annuity, atau biasa disimbolkan dengan PVA ya, PVI pada pembayaran bunga Anda. Rumusnya adalah PVA sama dengan I dikalikan 1 minus kurung 1 ditambah K pangkat minus N dibagi dengan K. Variabel-variabel di rumus ini mengharuskan Anda menggunakan jumlah pembayaran bunga, tingkat diskonto atau tingkat pengembalian yang disyaratkan, dan sisa masa jatuh tempo obligasi. Kalau kita lihat contoh di atas, I adalah bunga, ya. I adalah bunga, kemudian N adalah waktu, ya. Dan K ini adalah nilai pengembalian pokoknya. Kita lihat hitungannya. Diasumsikan obligasi memiliki nilai pokok 1 juta dan bunga nominalnya 6%. Bunga tahunan yang diterima adalah 60.000 ya, dari 1 juta dikalikan 6%. Bagikan jumlah bunga tahunan dengan angka banyaknya bunga dibayarkan dalam setahun. Dan perhitungan ini adalah I, periode bunga dibayarkan. Sebagai contoh, jika obligasi dibayar paruh tahunan, I-nya sama dengan Rp30.000 per periode, satu periode lamanya 6 bulan. Kemudian tentukan tingkat diskonto. Bagikan tingkat diskonto dengan angka periode per tahun untuk memperoleh tingkat pengembalian disyaratkan atau K. Sebagai contoh, jika Anda mensyaratkan tingkat pengembalian tahunan obligasi sebesar 5% dan dibayar paruh tahunan, maka K sama dengan 5% per 2, sama dengan 2,5%. Hitunglah angka periode pembayaran bunga selama masa jatuh tempo obligasi atau variabel N. Kalikan jumlah tahun sampai jatuh tempo dengan angka beberapa kali atau berapa kali bunga dibayarkan per tahun. Sebagai contoh, katakanlah obligasi jatuh tempo dalam 10 tahun dan bunga dibayarkan paruh tahunan. Dalam kasus ini, N sama dengan 10 kali 2, sama dengan 20 periode pembayaran bunga. Artinya selama 10 tahun,
Anda akan menerima 20 kali pembayaran bunga. Anda masukkan I, K, dan N ke dalam rumus nilai sekarang anuitas. Di mana rumusnya tadi sudah kita sampaikan bahwa PVA sama dengan I dikalikan 1 minus 1 plus K pangkat minus N dibagi K. Maka untuk memperoleh nilai sekarang dari pembayaran bunga, dalam contoh ini, nilai sekarang pembayaran bunganya adalah 30.000. Ya, bunganya tadi kan 30.000 ya. Dikalikan 1 minus 1 ditambah 0,025 pangkat minus 20. Dibagi dengan 0,025. Ketemunya adalah Rp467.670. Jadi ini artinya nilai Rp467.670 ini adalah nilai sekarang dari total bunga yang akan Anda terima selama 20 kali dikalikan 30.000. Itu kan 10 tahun ya. Tapi kalau dari 10 tahun itu totalnya nanti kalau dinilaikan sekarang jumlahnya hanya sebesar 467.670. Ini bisa dipakai sebagai pertimbangan. Kemudian masukkan semua variabel dan hitung nilai sekarang dari pokok obligasi. Nilai sekarang pembayaran bunga adalah anuitas atau rangkaian pembayaran. Pokok adalah pembayaran tunggal kepada investor saat obligasi jatuh tempo. Ini sebagai contoh lagi, jika misalnya dimiliki obligasi 100 juta yang jatuh tempo dalam 10 tahun, ya, nilai nominalnya 1 juta. 100 juta mewakili keseluruhan obligasi yang diterbitkan. Anda akan menerima pembayaran tunggal 100.000 10 tahun dari sekarang. Anda menggunakan tingkat diskon untuk mengurangi pembayaran tunggal tersebut menjadi nilainya di hari ini. Kita hitung bersama-sama coba. Rumus menggunakan nilai yang sama dengan nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam rumus anuitas. Gunakan rumus anuitas terlebih dahulu, kemudian terapkan variabel-variabel yang sama tersebut ke rumus pembayaran pokok. Masukkan K dan N ke dalam rumus nilai sekarang atau present value atau PV. Nah, rumus PV ini adalah PV sama dengan FV dibagi dengan 1 plus K pangkat N. FV adalah future value atau nilai yang akan datang. Maka untuk memperoleh nilai sekarang pokok obligasi saat jatuh tempo, dalam contoh ini adalah PV-nya adalah 1 juta. PV sama dengan 1 juta ini adalah FV ya, atau future value. Dibagi dengan 1 plus 0,025 pangkat 10. Ketemunya 781.200. Artinya nilai 1 juta yang akan kita terima nanti 10 tahun yang akan datang, kalau kita hitung dengan nilai sekarang, saat ini sama dengan nilainya 781.200. Tambahkan nilai sekarang bunga dengan nilai sekarang pokok obligasi untuk memperoleh nilai sekarang obligasi secara keseluruhan. Ya, jadi kita akan menambahkan present value bunga yang sudah dihitung tadi berdasarkan anuitas, ditambah dengan present value pokok yang kita sudah hitung dengan rumus present value. Ya, kalau untuk pokok ini kita nggak menggunakan anuitas karena dia tunggal, hanya mendapatkan atau diterima sekali saja. Kalau bunga ini kan diterima berkali-kali, makanya dia harus menggunakan anuitas. Sedangkan pokoknya hanya karena diterima 1 kali, maka dia cukup menggunakan rumus present value biasa. Nah, kemudian di akhirnya kita harus menghitung total nilai present value anuitas dari bunga yang akan kita terima 20 kali itu, ditambah dengan present value nilai pokok yang akan kita terima di 10 tahun yang akan datang. Dalam contoh ini nilai obligasinya adalah
467.670 ditambah dengan pokoknya 467.670 ini adalah anuitas bunga tadi ya, present value anuitas bunga ditambah dengan present value pokok sebesar 781.200 atau sebesar, ini keliru bukan dolar ya, rupiah, sebesar 1.248.870 rupiah. Artinya pada saat kita harus membeli obligasi sebesar 1 juta dan kita akan menerima total keseluruhan sampai 10 tahun ke depan akan menerima 1.248.870. Ini nilainya lebih besar dari uang yang kita keluarkan sekarang untuk membeli obligasi 1 juta. Maka secara hitungan finansial ini menguntungkan atau layak untuk dilaksanakan. Investor menggunakan ini sekarang untuk menentukan kelayakan berinvestasi pada suatu obligasi. Nah, di sini sudah bisa disimpulkan bahwa apabila kita ditawari obligasi dengan nilai 1 juta, kita berarti harus bayar uang 1 juta sekarang gitu ya. Kemudian total sampai 10 tahun yang akan datang, kita akan menerima uang sebesar 1.248.870. Artinya ini lebih besar dari yang kita keluarkan sekarang. Secara hitungan aspek finansial ini menguntungkan. Nah, tinggal tingkat keuntungannya ini menarik bagi kita apa tidak, itu terserah kita mau memutuskan. Ya. Nah, ini hitungan ini adalah sebagai patokan untuk kita mengambil keputusan apakah kita mau membeli obligasi tersebut atau tidak. Karena itu adalah bentuk investasi. Itu teman-teman cara kita menghitung nilai obligasi. Siapa tahu nanti teman-teman mendapatkan penawaran, ya bentuknya bisa obligasi, bentuknya bisa hutang jangka panjang, atau bentuknya bisa apa saja. Mungkin surat hutang atau pengakuan hutang dan sebagainya. Di sini teman-teman sudah belajar bagaimana cara menghitung bunga dengan pokok yang akan kita terima 10 tahun atau jangka waktu masa depan yang sudah ditentukan. Nah, di situ teman-teman sudah bisa melihat apakah menguntungkan apa tidak, apakah mau membeli atau tidak. Ini terkait dengan tingkat keyakinan dan tingkat kepercayaan kita kepada si penerbit obligasi atau si penerbit hutang jangka panjang. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, cukup sederhana, tapi ini saya berharap teman-teman bisa sebagai patokan hitungan di masa kini atau masa yang akan datang, apabila teman-teman ingin berpraktek berinvestasi di dalam pasar obligasi. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya terhadap kuliah kita saat ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel saya. Kemudian like, komentar untuk bukti kehadiran kuliah, dan juga share. Siapa tahu apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian, sampai bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Terima kasih.